Tapi setiap tahun kita pasti ada jatah untuk pulang. Dan untuk itu gratis mbak ya? Gratis ya? Gratis. Dari mana ke mananya gratis mbak? Jadi dari kota kita, misalnya kita di kota Konya, sampai ke kota bandara terdekat kota kita. Alhamdulillah misal ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa, namanya Mbak Syifa ya. Ya, Mbak Syifa ini dapat beasiswa dari Diyanat ya. Iya, Diyanat. Ya, dari Diyanat. Jadi Mbak Syifa ini sudah berada di Turki berapa sekitar lama, Mbak? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Jadi Mbak Syifa sudah 9 bulan di sini. Berarti sudah selesai Tomer, Mbak ya? Ya, Tomer. Ya, Tomer itu bisa dijelaskan, Mbak. Tomer itu apa? Tomer itu jadi kursus bahasa Turki karena kuliah di sini memakai pengantar bahasa Turki. Jadi satu tahun pertama kita harus menyelesaikan kursus bahasa Turki. Ya jadi Mbak Syifa ini sudah kesini kemudian menyelesaikan bahasa Turki ya. Berarti mantap dong bahasa Turkinya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Siap untuk bertempur di Universitas Alhamdulillah. Pertanyaan pertama Mbak. Gini Mbak, pertama bisa dikenalkan Mbak, namanya lengkapnya siapa, asalnya dari mana, dulu sekolahnya di mana? Nama saya Syifa Lestari Septianingrum, lengkapnya Syifa Lestari Septianingrum. Ya, berarti ketahuan ya orang Jawa. Orang Jawa ya. Jawa. Dan panjang Mbak ya. Panjang. Biasanya orang Indo di sini namanya terkenal panjang-panjang. Ya. Terus kelahiran Magelang. Kelahiran Magelang, Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Tapi lagi lupa deh. Iya, nyantai. Apa sih namanya? Tinggal di Bekasi. Oh, tinggalnya di Bekasi. Jadi lahirnya di Magelang, numpang lahir ya, Mbak ya? Ya, numpang lahir. Kemudian tinggalnya di Bekasi sama orang tua, berarti orang tuanya di Bekasi. Ya, dulu sekolahnya di mana? Misalkan SMA-nya, SMP, SMA atau SMP atau sanawiyahnya di mana? Saya lulusan pondok, jadi lulusan pondok pesantren ya? Ya, pondok pesantren modern dari MTS sampai SMA itu di Darun Najah. Darun Najah, di mana itu Mbak? Darun Najah itu banyak kebetulan. Yang di mana? Saya yang di kedua, yang di Bogor. Yang di Bogor ya, Mbak Syifa ini lulusan Darun Najah ya. Ya ini mungkin ada alumni yang mendengar atau ada teman-teman Darun Najah yang mendengar. Silahkan nanti bisa kontak Mbak Syifa karena Mbak Syifa sudah berada di sini, jadi bisa tanya-tanya tentang beasiswa ini. Ya, terima kasih. Kemudian SMA-nya Mbak, SMA juga sama ya? Di Darun Najah juga. Jadi sampai lulus sejak SMP sampai SMA itu dari Darun Najah. Jurusan apa waktu itu kalau boleh tahu? Kalau misalnya untuk Darun Najah cabang yang kedua itu baru ada jurusan IPS. Oh, jadi Mbak masuk jurusan IPS, mantap sekali. Nah ini Mbak, kenapa Mbak Syifa itu milih Turki? Apa yang mendorong Mbak Syifa itu melanjutkan sekolah di sini? Kenapa nggak misalkan di tempat lain di Indo misalkan? Apa yang menyebabkan Mbak Syifa ini milih Turki sebagai tujuan untuk belajar? Yang pertama itu karena pernah ada pesan dari kiai saya juga, dari guru ya gitu. Jadi kalau misalnya ada beasiswa di luar negeri yang gratis, kenapa kita harus cari yang bayar di dalam negeri? Nah gitu. Ini penting sekali ini ya. Jadi belajar itu sulit Mbak ya. Belajar sudah mikir, kalau disuruh bayar itu repot ya. Repot. Apalagi sekarang udah banyak kesempatan yang terbuka. Nah ini. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita nggak coba. Nah gitu. Jadi ini penting sekali teman-teman. Mbak Syifa ini datang ke sini kemudian beasiswa gratis Mbak ya. Gratis, alhamdulillah. Dan gratis, dan itu kita bagi kita yang ingin melanjutkan studi kemudian terkendala biaya untuk era-era sekarang itu jangan terlalu dipikirkan Mbak ya soal biaya itu, karena ada beasiswa yang memberikan pendidikan secara gratis. Contohnya Diyanat ini Mbak ya. Wah, ini penting. Itu salah satu. Kemudian ada yang lain Mbak, misalkan
kenapa kok kesini? Karena juga kebetulan ada kakak kelas juga yang ikut beasiswa ini juga. Ada senior ya? Ya, ada senior. Dan juga letak geografisnya di antara benua Asia dan Eropa. Itu yang bagus nih, yang menarik ini biasanya. Selain menarik para turis juga menarik para mahasiswa ya. Iya benar. Jadi lingkungannya terus kebudayaannya juga nggak terlalu Eropa banget. Nggak terlalu Eropa. Tapi masih ada keasian. Tapi Eropa. Tapi Eropa gitu. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman tahu, di Turki itu budayanya kayak campuran, Mbak. Ya. Jadi di budaya Turki yang sebelah Istanbul daerah sana itu sangat gimana ya, agak Eropa, tetapi yang daerah sini itu juga Asia, jadi asik gitu ya. Kalau kita ingin ke Eropa ya ke Istanbul, kalau kita ingin ke Asia ya ke sini. Jadi gitu, jadi sangat menarik. Dan terutama Turki kan daerah apa ya istilahnya, wisatanya itu sangat terkenal ya. Misalkan ada di Istanbul ada Topkapı Saray, ada Hagia Sophia. Itu siapa yang nggak kenal Hagia Sophia? Jadi sangat menarik, istilahnya menyelam sambil minum air ya. Studi sambil belajar ya. Studi, bisa belajar dan bisa jalan-jalan. Nah, ini sangat penting dan gratis, Mbak ya. Nah, ini poin yang terakhir ini sangat penting ya. Bagi kita, bagi saya terutama juga itu gratisnya ini lah ya. Ini yang sulit dicari ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Kemudian selanjutnya persiapan berkas. Jadi tolong ceritakan kepada kita tentang berkas itu, persiapan dari awal itu apa saja yang perlu dipersiapkan, strategi untuk mempersiapkan berkas yang baik itu bagaimana? Jadi untuk berkas umumnya sama kayak berkas YTB, itu semuanya sama. Yang paling penting apa, Mbak? Misalkan berkas yang harus ada misalnya. Translate dari ijazah. Translate ijazah ya. Ijazah dan nilai kalau nggak salah ya. Transkrip nilai. Terusnya juga sertifikat, dari sertifikatnya juga. Nah, dan yang paling penting juga menurut saya adalah rekomendasi. Oh, jadi ada rekomendasi yang perlu dilampirkan. Nah, dari mana itu, Mbak, rekomendasinya? Kan biasanya kalau misalnya rekomendasi dari lembaga cuma yang menerangkan atas nama siapa berhak mendapatkan beasiswa, udah sekedar gitu aja. Tapi kalau jadi saya tuh dicampur antara dari lembaga juga ada, terus dari perseorangan juga ada, bisa dari tokoh gitu. Kalau tokoh kan bisa dijelaskan kenapa dia ini. Jadi ada poin yang lebih rinci ya. Nah, ini jadi penting sekali yang kita pelajari dari pengalaman Mbak Syifa. Selain dokumen-dokumen yang perlu, yang harus dilampirkan, misalkan ijazah yang ditranslatekan, nilai yang ditranslatekan, ada lagi nih rekomendasi. Jadi rekomendasi itu sangat penting bagi penyelenggara beasiswa untuk menentukan apakah mahasiswa ini, calon mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Karena itu mereka tidak tahu kita dari mana, ya kan? Kita punya kemampuan bagaimana, dan pemberi rekomendasi itu bisa menerangkan kemampuan kita. Disitulah poin penting dari berkas ini. Nah, jadi jangan ketinggalan nih, rekomendasi sangat penting. Terima kasih, Mbak Syifa ya. Ada yang lain misalkan selain rekomendasi? Rekomendasinya juga kalau bisa tuh dari MUI. Ini penting. Jadi maksudnya dari toko-toko yang lembaga tinggi, yang besar. Lembaga besar. Tokoh yang terkenal. Jadi walaupun emang sulit tapi diusahakan ada, insyaallah. Wah, gitu. Jadi bisa jadi nilai plus untuk kita sendiri. Rekomendasi itu orangnya juga harus kredibel ya. Jadi orangnya harus jelas, harus istilahnya terbukti tenar lah istilahnya. Itu sulit memang ya, Mbak ya. Sulit ya. Insyaallah. Tapi kalau bisa jadi nilai plus. Nah, itu bisa jadi nilai plus. Jadi usahakan selain ada dokumen wajib yang harus kita penuhi, dokumen rekomendasi itu juga wajib. Tapi usahakan pilih yang terbaik. Gitu, Mbak ya. Wah, saya juga teringat dulu, saya juga gitu. Saya milih itu, cerita sedikit, Mbak ya, nambahin. Saya dulu itu ada yang dokter. Nah, saya kan ngambil dokter. Saya kan nggak enak juga, jadi saya pilih yang profesor dan guru besar yang terkenal waktu itu, dan alhamdulillah bisa ternyata. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi nggak misalkan tentang persiapan berkas ini yang penting, strategi yang perlu kita ambil dari Mbak Syifa ini? Kebanyakan orang itu kalau bikin letter of intent, maksudnya apa sih letter of intent
itu biasanya orang terlalu bertele-tele, Pak Ade. Oh, banyak misalkan bahasanya terlalu ngalor ngidul gitu ya mungkin. Maksudnya itu walaupun tahun kemarin itu si Padi apa sih? dibatasi, tapi kalau untuk tahun sekarang itu tidak dibatasi, bisa sampai 3.000 kata. Karakternya dulu dibatasi, tetapi sekarang enggak. Oh, jadi, gitu. Kebanyakan orang tuh terlalu karena banyak, jadi terlalu bertele-tele. Oh. Padahal itu enggak. Jadi itu enggak efektif ya, enggak, jadi yang efektif itu satu lembar berapa kata 3.000-an ya? Kalau 3.000 terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Ada 3 pertanyaan di situ. Oh ya. Ya mungkin sekitar 250 karakter itu cukup, udah. Gitu ya. Jadi nggak terlalu bertele-tele, karena kalau kita pikir berkas yang masuk itu ke mereka banyak. Kalau misalnya mereka udah baca aja udah terlalu banyak, mereka juga jadi males ya. Baca. Jadi ini apa ini? Ya. Poinnya di mana? Mereka malah sulit menemukan kita, mereka malah ngasih nilai yang kurang ya. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk mempersiapkan letter of intent itu jangan bertele-tele, langsung menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang penting kita jawab itu apa? Nggak usah banyak intro, ya kan? Ya. Itu malah mempersulit mereka sehingga mereka malas untuk memberikan nilai. Nah, ini sangat penting nih. Terima kasih Mbak ya. Ada lagi Mbak ya? Mungkin bentar. Oke, ngerekod. Ada lagi nggak Mbak soal persiapan berkas ini? Ini karena penting sekali ya ini. Iya, berkas. Beasiswa ini kan 2 gate Mbak, dua gerbang ya. Gerbang pertama lolos berkas, kemudian gerbang kedua lolos wawancara. Ini gimana untuk yang gerbang pertama ini, selain tadi apa itu rekomendasi sama letter of intent, ada yang lain nggak misalkan yang bisa Mbak kasihkan ke kita? Cukup itu ya. Oke. Sementara cukup ke situ, kita lanjut ke persiapan wawancara. Jadi biasanya yang cukup menegangkan di sini Mbak ya, bagi pelamar beasiswa lulus berkas kemudian masuk ke wawancara ini cukup perlu strategi khusus, strategi yang istilahnya yang karena ini gerbang terakhir ya, kita harus punya persiapan matang. Nih Mbak punya pesan atau tips bagaimana untuk kita? Nggak bisa dipungkiri ya Pak Ade, pasti penglihatan pertama orang lain terhadap kita itu bisa jadi penilaian. Nah, ini kita. Penglihatan nih kata kuncinya. Bagaimana ini maksudnya? Ya maksudnya dari pakaian kita, juga maksudnya nggak terlalu mencolok ya, nggak terlalu mencolok, cuman juga tidak sampai nggak rapih juga, biasa gitu. Dan usahakan saat kita masuk itu kita nggak tegang. Jadi banyak baca doa pastinya. Banyak baca doa. Jadi masuk nyantai aja ya. Bawa kita tuh santai. Bahwa kalau misalnya mimik kita santai dan mereka juga nggak bakal gigit sih. Nggak bakal gigit. Ini penting ya. Kalau kita masuk kan kita takut tanpa alasan. Kita takut tanpa ini ada itu panas dingin ya, telinga panas gitu ya ini. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Cuma duduk ya, ini penting menata diri ini. Menata diri. Kemudian bagaimana Mbak? Dan dalam suatu wawancara gitu, sesi wawancara Pak Ade, kan banyak orang yang masuk wawancara juga. Apalagi kalau misalnya kita masuk wawancara yang tengah-tengah atau saat panas, sudah terlalu capek gitu jurinya, kita bisa gimana caranya dalam wawancara kita itu kita punya satu hal yang bisa mereka kenang, maksudnya mereka ingat gitu. Jadi meskipun mereka lelah, mereka bisa menangkap sesuatu yang menarik dari kita. Nah, itu dia. Bisa di-share lagi Mbak. Contohnya ini penting sekali ya teman-teman, terutama teman-teman yang dapat wawancara di sesi terakhir. Nah, itu dia. Misalkan wawancara kan bisa mungkin 3 hari ya, bisa 3 hari. Nah, yang sulit itu wawancara yang di akhir, misalkan di jam-jam 3 jam yang orang itu udah nggak fokus, sudah pengen pulang. Bagaimana cara menarik attention mereka? Setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Iya, benar. Mungkin karena saya ini beasiswa di ANIT Pak Ade, jadi ada ditanyain hafalannya juga, kita bisa ditonjolkan dengan cara mengaji kita, karena kita suruh ngaji. Di sana suruh ngaji ya? Ya, ngaji. Mungkin bisa di ngajinya lebih dibagusin atau hafalannya yang lebih ditonjolkan. Atau mereka tanya tentang hafalan juga ya? Tanya hafalan. Ini penting. Terus? Saya sendiri sebenarnya
saat itu banyak yang hafizah di sana, dan saya juga bukan hafizah kan, karena Diyanet pasti mereka bakal lebih memilih orang yang pengetahuan agama ataupun hafalannya lebih banyak. Cuman bagaimana caranya, seenggaknya bacanya dibagusin. Oh iya, benar. Atau mungkin dari cara menjawab kita mungkin lebih banyak atau bagaimana. Pokoknya kalau saya sendiri, saya sebenarnya biasa aja, cuman saya ingat dari kakak kelas saya ada tips gitu buat wawancara. Jadi agar mereka ingat kita, jadi pas terakhir itu kita bisa bilang terima kasih atas undangannya. Saya harap kita bisa ketemu lagi nanti di Turki. Sebenarnya jadi ada semangat, ada harapan. Jadi ada komunikasi yang terikat dan terkait antara kita dan pewawancara. Usahakan itu ya. Ini salah satu tips dari Mbak Syifa, ini sangat menarik. Jadi usahakan pewawancara itu mengenang kita. Mengenang kita dan mengingat kita dengan sesuatu yang unik, Mbak ya. Misalkan kita memberikan ucapan selamat, membicarakan terima kasih. Dan harapan kita dan doa kita, semoga kita bisa bertemu di Turki ya. Doa adalah senjata, Mbak ya. Dan buktinya terkabul. Alhamdulillah nih ya. Wah, ini mantap sekali. Kemudian ada lagi nggak ya, Mbak? Misalkan wawancaranya itu pakai bahasa apa waktu itu di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Di KBRI. Di Kedutaan Besar Turki ya. Karena saat itu ada penerjemah bahasa Indonesia. Ada penerjemahnya di sana ya. Tapi untuk tahun ini katanya tidak ada. Tapi ini. Diyanet ini bisa kalau misalnya YTB kan hanya untuk bahasa Inggris, tapi kalau Diyanet ini bisa juga memakai bahasa Arab. Nah ini, jadi Diyanet ini bisa saja memakai bahasa Arab. Yang saya tahu teman-teman, ini tips bukan tips ya, informasi sedikit ya Mbak ya. Jadi yang mewawancarai calon mahasiswa Diyanet dan calon mahasiswa YTB itu orangnya sama. Kalau nggak salah loh. Dugaan saya sama karena ketemunya orang itu. Dan gini, mereka bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Dan saya dengar dari mahasiswa Diyanet yang lain, mereka menggunakan bahasa Arab mereka. Ada yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian orangnya juga bisa bahasa Inggris. Ya, rata-rata memang bahasa Inggris ya. Ya jadi kalau bisa ya juga untuk mengantisipasi ya, mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya nggak pakai bahasa Indonesia, itu teman-teman bisa mempersiapkan bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya. Atau kedua-duanya ya, ini penting sekali. Oke, terima kasih Mbak ya. Ada cerita lain tentang wawancara ini? Cukup ya untuk wawancara. Kemudian, nah ini Mbak, hal-hal yang sulit untuk selama proses melamar beasiswa sampai mendapatkan beasiswa ini itu apa? Sebetulnya kalau misalnya kita lihat, beasiswa Turki ini termasuk beasiswa yang selain 100% ditanggung, juga termasuk beasiswa yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Jadi karena saya merasakan sulit sendiri kemarin itu karena kurangnya informasi, hanya karena kurang informasi. Oh, kurang informasi. Maksudnya informasi gimana? Jadi memang udah banyak di internet misal, tapi di saat kita apply berkas itu apa yang harus kita isi di sana, itu kita masih kurang tahu. Oh gitu. Padahal sudah ada ya. Padahal sudah ada. Jadi kalau kita lebih banyak cari informasi sebenarnya itu nggak sulit. Nggak sulit ya. Hanya masukkan berkas, terus dalam translate ijazah juga bisa dengan translate sendiri. Oh gitu. Iya, bisa dengan translate sendiri. Kalau misalnya udah keterima, baru bisa di translate yang sworn itu ya, tersumpah itu. Ya, tersumpah gitu. Oke. Ya ini berarti dalam melamar itu hal-hal yang terlalu sulit itu nggak ada ya? Nggak ada yang terlalu berarti kesulitannya. Yang penting kita mau meng-apply ya dan banyak informasi. Jadi sesuai step-stepnya itu sebenarnya sudah ada Mbak ya? Udah jelas ya. Tinggal kita itu melangkah mengikuti semua jadwal yang sudah diadakan oleh mereka. Oke, terima kasih sekali. Kemudian lainnya ada nggak Mbak yang kesulitan di berkas itu ya? Di setiap melamar dalam proses melamar? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita cukupkan ini. Kemudian ini Mbak, pesan-pesan untuk para pelamar. Misalkan teman-teman ini yang mungkin belum beruntung tahun ini yang sudah melamar,
mungkin mereka sudah masuk ke berkas, tahap berkas lulus ternyata wawancara gagal, atau untuk yang baru mau melamar, kira-kira kiat-kiat atau pesan dari Mbak kepada mereka itu apa? Yang pertama itu pastinya doa. Pasti, ya? Pasti doa. Ini doa ini. Jadi segala sesuatu tetap Allah juga yang ngatur, tetap husnuzon juga dengan Allah juga. Dan jangan minder. Jangan minder ya. Jangan minder. Mungkin nilai saya kecil ataupun kok saya kayaknya nggak terlalu bisa bahasa. Yang penting maju aja. Yang dulu. penting pokok daftar aja ya. Nah, daftar dulu, maju dulu. Insya Allah Allah yang bakal mudahkan. Wah, ini penting sekali ya. Jadi jangan minder kondisi kita. Nah, yang penting kita punya niatan, Mbak ya. Ya. Kalau misalnya dibilang untuk pengalaman saya pribadi gitu, Pak Ade, pelamar-pelamar dari TDV itu tidak sedikit yang pertama. Tidak sedikit ya? Ya, tidak sedikit. Kira-kira berapa, Mbak? Bisa mengira-ngirakan nggak? Seluruh dunia ya? Iya. Seluruh dunia. Berapa kira-kira? Kalau misalnya untuk informasi seperti itu tidak tahu pasti. Cuman kalau misalnya untuk pas wawancara itu sekitar ada 42 orang. Dari Indonesia berarti? Ya, Indonesia. Dan hanya diambil 7 orang. Nah ini, ini saingannya ini sangat luar biasa berarti ya. Jadi satu periode, ya Mbak ya, 1 tahun periode. Yang tahunnya Mbak Syifa tahun 2017 kemarin, yang melamar itu 42, yang diambil itu cuma 7 mahasiswa. Nah, ini berarti perjuangannya ya berat juga ya Mbak ya. Jadi pasti banyak orang yang lebih kemampuannya lebih dari saya pribadi, pasti banyak yang mungkin hafalannya sampai hafiz pun sampai 40 banyak juz ya. 40 juz gitu. Maksudnya banyak. Ya, maksudnya. Cuman karena kita punya doa, biar Allah yang menentukan semuanya, insya Allah. Iya. Kalau misalnya memang rezekinya, pasti Allah mudahkan gitu. Oh iya benar. Jadi kita berusaha Mbak ya. Meskipun kita punya nilai pas-pasan ya misalkan, kita jangan ragu dulu, jangan minder dulu, karena kita belum berjuang ya. sudah mundur belum juga. Aduh nilaiku aku, atau mungkin minder saya sekolahnya dari kampung. Nah itu dia, padahal saya juga sekolah kampung. Jadi sama-sama dari kampung, jangan ngampung-ngampungin diri sendiri ya. Ya ini penting sekali. Jadi kebanyakan pelamar beasiswa itu sebelum melamar sudah takut. Nah kebanyakan di situ. Jadi hanya keinginan tapi tidak ada langkah pasti. Ingin gitu. Tapi nggak berani melangkah. Ini seakan-akan mau perang tapi belum tahu musuhnya. Nah itu dia. Musuhnya belum tahu sudah takut. Ya, ini mindset yang perlu kita rubah Mbak. Jadi bagaimanapun kondisi kita, yang penting kita maju. Dan kita persiapkan syarat-syaratnya. Siapa tahu, dan dengan doa ya. Siapa tahu ternyata kita yang malah mendapatkannya. Karena kita belum tahu pelamar yang lain itu bagaimana. Kondisinya kan juga sama kan ya, sama-sama pelajar juga. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi ya Mbak. Kalau di sini makan roti Mbak. Beda kasta sekarang. Oke. Kemudian ada pesan-pesan yang lain nggak Mbak, yang kira-kira itu saya punya pengalaman ini yang kira-kira saya harus membagikannya kepada teman-teman yang bermanfaat misalkan. Yang pertama tadi berdoa dan juga minta doa. Minta doa, wah berdoa dan minta doa. Yang kedua juga karena kita ini punya kita tuh harus bisa memantaskan diri kita. Maksudnya gimana ini? Kita tahu ini beasiswa Turki ini limitnya sedikit. Kuotanya iya, kuotanya sedikit gitu. Otomatis kita untuk mendapatkannya itu suatu hal yang besar untuk kita. Kalau misalnya kita dapat beasiswa Turki, maka kita juga harus memantaskan diri kita. Kalau misalnya emang kemauan kita besar, keinginan kita besar, usaha kita juga harus besar. Intinya gitu ya. Memantaskan diri gitu. Jadi harus berjuang penuh untuk mendapatkan beasiswa. Wah, ini sangat penting, ini perlu kita tekankan dalam hati nurani kita. Beasiswa ini sedikit ya orang yang bisa mendapatkan beasiswa ini, makanya dengan kuota yang sedikit itu kita juga harus berlomba-lomba untuk memantaskan diri Mbak ya. Kata kuncinya memantaskan diri, berusaha menjadikan kita menjadi yang terbaik. Wah. Terus pertanyaan yang selanjutnya Mbak, tentang beasiswa TDW.
Bisa dijelaskan Mbak, ini beasiswa ini bagaimana, fasilitasnya apa saja, kemudian yang Mbak dapatkan selama ini apa saja? Nah, untuk beasiswa TDV sendiri itu adalah beasiswa kepanjangan dari Turkiye Diyanet Vakfı, jadi dari Badan Wakaf Kementerian Agama Turki. Dan beasiswa ini hanya meliputi untuk saat ini, sampai saat ini meliputi SMA dan S1. Oh, berarti jenjangnya SMA dan S1 untuk saat ini? Untuk saat ini. Kita tidak tahu untuk kedepannya mereka akan membuka untuk S2 atau S3. Tapi untuk saat ini S1 keagamaan. Keagamaan Turki. Untuk layat Mbak ya, untuk usuluddin ya, jurusan agama. Jadi khusus untuk agama. Kemudian Mbak, yang Mbak dapatkan misalkan setelah dapat info Mbak itu mendapatkan beasiswa ini, itu prosesnya bagaimana sampai ke sini? Apa saja yang Mbak dapatkan? Prosesnya sama dengan YTB, cuman mungkin karena kuota kita sedikit, jadi mereka tuh punya koordinator masing-masing wilayah. Jadi saat kita dapat beasiswa, kita dari email kita akan dihubungi oleh koordinatornya langsung. Mereka menghubungi Mbak langsung waktu itu? Ya, dengan via email. Dari situ kita foto paspor, terus visa dan lain sebagainya. Persyaratan itu sudah disebutkan ya di email itu? Sudah disebutkan sebelumnya. Nanti kita bisa menghubungi mereka langsung via WhatsApp dari sana. Oh, jadi hubungan itu bisa berlanjut Mbak ya, untuk tanya-tanya untuk bagaimana selanjutnya. Wah, ini menarik ini ya. Jadi kalau sudah ada beasiswa ini nggak perlu bingung Mbak ya. Nggak perlu bingung. Sudah ada yang memandu. Benar nggak? Bahkan saat kita masuk kelas bahasa Turki saja, jadi kita tinggal masuk. Kita tinggal masuk. Berkas-berkas kita nggak ngurus. Kita nggak ngurus sama sekali. Wah, ini sangat menarik ya ini ya. Jadi beasiswa ini khusus bagi kita yang dikhususkan kita hanya untuk fokus belajar. Jadi gini teman-teman, sedikit informasi untuk belajar di luar negeri Mbak ya, terutama ada dokumen yang banyak dokumen yang perlu diurus ya Mbak ya. Misalkan tentang surat izin tinggal, tentang surat masuk universitas atau surat masuk untuk belajar bahasa. Tetapi untuk Diyanet ini semua sudah diurus. Tinggal masuk, duduk manis Mbak ya. Duduk manis dan berusaha untuk belajar secara sungguh-sungguh. Ya, ini sangat penting Mbak ya, karena bisa jadi kita karena sekolah di luar negeri kita fokusnya terpecah. Mengurus ini, jadinya nggak fokus belajar. Tapi alhamdulillah beasiswa Diyanet ini membuat kita lebih rahat ya, lebih rahat itu apa? Lebih tenang, lebih nyaman untuk belajar. Nah, ini sangat penting. Jadi beasiswa ini sangat recommended ya, sangat direkomendasikan bagi teman-teman. Perlu dicoba, harus dicoba. Ya, siapa tahu teman-teman yang dapat ya, belajar dari pengalaman Mbak Syifa ini ya, penuh berkah yang insya Allah ya. Amin. Kemudian selanjutnya apa Mbak yang Mbak dapatkan dari beasiswa? Misalkan asramanya bagaimana, situasinya bagaimana, tentang akomodasi, tentang makan sehari-hari dan lain sebagainya, bisa diceritakan kepada teman-teman, kegiatan dan lain-lain. Untuk asrama, jadi makan itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi dan malam, karena siang itu kita makan di sekolah. Oh, gratis Mbak itu yang makannya itu di Untuk asrama? Di sekolah, yang asrama gratis. Wah, ini gratis nih teman-teman. Kalau sekolah kita punya potongan biaya yang sangat murah, karena untuk harga khusus pelajar. Khusus pelajar. Sini tuh ada harga pelajar. Wah, ini ada harga pelajar yang menarik nih. Jadi di sekolah itu ada sistem, oh ini pelajar. Nah, ya jadi makannya bukan gratis ya. Bayar tapi lebih murah. Disubsidi kalau nggak salah. Ya, benar nggak Pak? Ya, disubsidi ini. Ini makanannya enak-enak Mbak ya, berarti ya? Alhamdulillah, menurut saya sendiri makanan Turki nggak terlalu jauh sebagaimana makanan Eropa yang lain yang rempahnya kurang atau gimana, jadi nggak terlalu jauh dengan makanan jadi Indonesia. Bisa menyesuaikan Mbak ya, dan yang penting gratis tuh ya kayaknya. Jadi kita nggak terlalu terbebani masalah keuangan ya. Iya. Jadi bisa fokus belajar. Wah ini. Kemudian selanjutnya Mbak, kegiatan di dormitory sebenarnya di asrama itu apa saja fasilitas yang mereka berikan? Jadi Diyanet ini baru ada
untuk asrama khusus itu untuk daerah Konya, kota Konya sendiri hanya untuk asrama laki-laki. Tapi kalau untuk Ankara ada asrama perempuan. Jadi saya masih di asrama Ozel atau asrama swasta. Asrama swasta. Yang dibayar oleh pihak Dianet. Dan tetap saja dibayar oleh mereka. Tetap gitu. Jadi untuk fasilitas Wifi gratis Mbak ya? Gratis 24 jam kalau ya ini teman-teman ini Wifi gratis 24 jam berarti tetap ada internet selamanya ya, selama di asrama. Wah ini penting sekali ya internet ini. Kemudian Mbak ada kegiatan misalkan ada seminar atau ada kegiatan belajar di asrama itu mungkin ada nggak? Jadi setiap untuk asrama kami ini setiap hari Kamis, malam Kamis itu pasti ada seminar tentang tafsir Al-Quran. Nah dari seminar setiap minggunya juga ada, dan Dianet juga suka memberikan piknik rekreasi. Piknik, benar ini. Dari yang tadi sebutkan ini yang langsung nyantol saya piknik ini. Ya. Ini piknik ini bagaimana Mbak? Fasilitas juga gratis semua ya? Gratis. Jadi mereka akan samperin kita ke asrama. Mereka datang ke asrama. Nah ya, terus kita diantar ke suatu tempat atau kita piknik di suatu tempat. Wah. Terus? Mereka biasa kalau di sini tuh masak manggal, maksudnya kayak manggal itu barbecue. Ya barbecue. Jadi bakar-bakar. Kipas bakar-bakar. Daging. Kalau di Indo dulu saya tuh ketela. Kalau di sini mangganya daging Mbak ya? Iya daging. Wah ini. Atau di restoran-restoran yang itu gitu. Wah ini kalau masuk sini ya teman-teman, kalau masuk restoran itu makanannya jangan diragukan lagi Mbak ya. Pasti enak, dan kalau mereka yang ngajak ya gratis. Ya. Dan menurut saya ya sesuatu yang nilai plus dari Dianet ini adalah kita tuh benar-benar merasa dekat dengan guru pembimbing kita. Dekat. Jadi kalau kita mau kemana-mana pasti ditanya sama gurunya gitu. Kalian adalah amanat kami, kalian itu titipan buat kami gitu. Jadi benar-benar ngerasa beliau adalah ibu kita, hoja atau guru kita adalah ibu kita sendiri. Benar-benar. Jadi begini, ketika sudah masuk menjadi mahasiswa Dianet, maka akan mendapatkan perhatian, Mbak. Perhatian khusus. Jadi kalau ada apa-apa, ada misalkan sakit dan sebagainya, itu mereka langsung respon. Ya, responsif. Ini karena mereka tanggung jawab, mereka yang mendatangkan kita ke sini, maka mereka yang tanggung jawab. Oke. Nah ini jadi sangat kompleks ya ini fasilitas yang mereka berikan. Alhamdulillah Mbak ya. Alhamdulillah. Senang Mbak ya waktu itu mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah sampai sekarang pun senang. Sampai sekarang pun senang. Ya alhamdulillah bisa mendapatkan fasilitas semacam ini Mbak ya. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan sama seperti Mbak Syifa. Amin. Nah, Mbak. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak fasilitasnya? Kan saya dengar-dengar ada tiket gratis tuh. Ya. Jadi mereka ini visinya dari tiket gratis ini adalah untuk mempertemukan kembali kita dengan keluarga kita. Alhamdulillah. Jadi setiap tahunnya pasti ada pulang. Jadi kita biar juga ikatannya terkuat ya dengan keluarga gitu. Jadi kita nggak bisa menguangkan tiket tersebut atau tapi setiap tahun kita pasti ada jatah untuk pulang. Dan untuk gratis Mbak. Gratis ya. Gratis. Dari mana ke mananya gratisnya? Jadi dari kota kita, misalnya kita di kota Konya sampai ke kota bandara terdekat kota kita. Alhamdulillah. Misal kalau misalnya kita ini di dekat di Surabaya rumahnya, berarti bukan di Soekarno-Hatta Berarti sampai bandara Surabaya? Nah, di bandara Surabaya tersebut. Wah, ini mantap ini. Jadi Indonesia kan luas ya. Kalau kita turunnya di Jakarta, ke bandara lain itu juga jauh ya. Tapi Dianet ini mengcover seluruh biaya tiket perjalanan sejak dari kota di Turki sampai kota di Indonesia. Misalkan di Konya, kemudian Konya ke Istanbul. Ya kan? Kemudian Istanbul ke Jakarta, kalau ada transit ya transit kemana misalkan. Kemudian kita ke Jakarta, dari Jakarta ke kota asal. Semuanya gratis Mbak ya. Wah, ini alhamdulillah sekali ya. Kalau sujud itu nggak bisa bantu.
Wah, ini keren sekali ya ini. Nah, ini gratis semuanya Mbak ya. Alhamdulillah gratis. Senang Mbak berarti ya semacam ini. Senang dan bersyukur pastinya. Iya. Dan pastinya apa namanya nikmat ini disyukuri, kemudian juga berbagi pengalaman supaya teman-teman juga bisa mendapatkan nikmat yang sama. Ada lagi Mbak, nah ini suka duka di Turki. Setiap kegiatan atau setiap ya namanya hidup Mbak ya, ada suka dukanya. Misalkan selama ini Mbak mendapatkan beasiswa, sukanya tadi udah beberapa disebutkan, mungkin mau disebutkan lagi, dan dukanya itu apa kira-kira, bisa dijelaskan ke teman-teman. Bisa biarkan misalkan mereka kan biasanya kita kan taunya lewat media Turki itu yang semacam ini, banyak teror dan lain sebagainya. Bisa Mbak jelaskan sebenarnya suasana di sini itu bagaimana? Suka duka di Turki. Jadi saat Syifa dapat beasiswa di Turki, sebetulnya banyak pihak yang meragukan juga. Meragukan. Karena keamanan atau nah iya, karena keamanan. Karena di media-media itu disebutkan kalau Turki banyak teror segala macam. Jadi nanti aman gak di sana? Ada bom gak? Ada gitu. Bom itu ya. Gimana nanti kalau ada bom segala macam? Tapi sejauh ini yang dirasakan sangat aman. Sangat aman ya. Sangat aman. Dan semua fasilitas juga lengkap. Fasilitas lengkap. Semua fasilitas dan juga alhamdulillah banyak sukanya. Banyak sukanya untuk duka paling ya sekedar duka-duka umum pelajar-pelajar luar negeri, kalau misalnya kayak untuk adaptasi dan menemukan teman-teman yang mungkin budayanya nggak sama dengan Indonesia gitu. Paling dukanya hanya sebatas itu doang. Alhamdulillah banyak sukanya, dari orang-orangnya juga ramah-ramah, orang Turki gitu. Jadi nggak terlalu dikhawatirkan Mbak sebenarnya, dan bisa jadi mungkin lebih aman di sini atau gimana Mbak? Saya rasa di sini lebih aman Mbak. Lebih aman malah ya? Lebih aman, lebih tentram orang-orangnya juga. Nah, misalkan dalam masyarakat copet misalkan, pernah dengar nggak Mbak ya di sini copet itu? Di Konya sendiri sudah mau 10 bulan, 9 bulan lebih, sama sekali nggak pernah dengar copet, sama sekali nggak pernah dengar ada kriminal. Bahkan saya pernah jadi HP saya itu ketinggalan Pak Dedi di bis atau di Dolmus itu angkotnya angkutan kayak mobil Elf mobil Elf di Indonesia. Jadi saya pernah ketinggalan HP saya di sana, dan itu sekitar 2 hari itu. 2 hari nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Coba ditelepon karena HP saya saat itu mati, jadi tidak bisa ditelepon. Baterainya mati mungkin ya. Oke. Karena sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol, orang Turki itu terkenal ramah. Mereka ramah, suka nanya-nanya. Apalagi kalau misalnya dengan kita masyarakat Indonesia, mereka ramah. Jadi mungkin orang Turki itu tahu kalau misalnya itu HP saya. Gitu. Jadi langsung karena saya sama teman saya yang teman dari Ankara, anak Dianet juga, langsung dianterin ke asrama Dianet Ankara. Karena ini kan kalau di Indonesia kalau misalnya HP ketinggalan di angkot mungkin kebanyakan jarang sekali, mungkin udah hilang, udah wassalam gitu. Jangankan ketinggalan di angkot, yang di tas aja hilang gitu. Ini penting sekali itu. Jadi saya juga pengalaman seperti itu, seperti Mbak Syifa. Di sini tuh saya taruh dompet dimanapun tuh kayak nggak khawatir. Nggak khawatir. Jadi nyantai aja gitu loh. HP di mana, di saku mana itu nggak khawatir. Nggak seperti di Indonesia. Maaf ya Mbak ya. Jadi kalau di sini itu dari segi keamanan jangan diragukan. Di sini aman sekali Mbak ya. Jadi nggak ada teror dan lain sebagainya. Jauh dari teror Mbak. Jauh dari hal yang sering muncul di media. Ya sering disebutkan di media tuh nggak ada. Nah, jadi itu ya. Mungkin gimana Mbak? Cukup Mbak ya? Ya cukup. Ya Mbak Syifa, terima kasih atas berbagi pengalamannya kepada kita. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Mbak Syifa, bisa dijelaskan Mbak Syifa harus menghubungi lewat mana? Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang informasi TDV atau beasiswa Dianet lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui akun Instagram saya yang tertera di bawah ini. Oke. Ya Mbak Syifa, terima kasih atas berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat ya.
Amin. Jadi pengalaman Mbak Syifa tadi sungguh luar biasa. Jadi semoga pengalaman Mbak Syifa ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Bisa menginspirasi banyak calon yang akan melamar beasiswa ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.